Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luki Nugraha Pratama dengan NIM 22423038 ingin mempresentasikan PT Bank BTPN Syariah Tbk atau BTPS dalam rangka mengerjakan ujian tengah semester analisis laporan keuangan A. Termasuk yang pertama didirikan tahun 1991 sebagai PT Bank Purbadanarta di Semarang yang awalnya bank konvensional untuk segmen mikro dan kecil, tahun 2007 diambil alih oleh Permadi Rahmat yang menjadi titik awal transformasi. Nah, pada tahun 2013 sampai 2014 ini menjadi transformasi yang paling penting ketika PT Bank Purbadanarta berganti nama menjadi PT Bank Sahabat Purbadanarta atau BPSD dan kemudian diakuisisi oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau BTPN. Akuisisi ini diikuti dengan penggabungan unit usaha syariah UUS BTPN ke dalam BSPD yang kemudian mengubah nama perusahaan menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah atau BTPN Syariah. Nah, pada tanggal 8 Mei 2018, PT Bank BTPN Syariah Tbk melakukan penawaran umum perdana saham ini atau inisial public offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Dalam IPO tersebut, perusahaan melepas sebanyak 770.370.000 lembar saham atau sekitar 10% dari modal ditempatkan dan disetor kepada publik. Harga penawaran saham ditetapkan pada kisaran Rp900 hingga Rp980 per lembar saham. Langsung ke model bisnis. Model bisnisnya menerapkan model bisnis yang menggabungkan pembiayaan mikro tanpa agunan dengan pendekatan pemberdayaan berkelanjutan. Pembiayaan diberikan secara berkelompok melalui program yang dikenal dengan nama Tepat Pembiayaan Syariah, di mana nasabah yang mayoritas adalah perempuan dari keluarga prasejahtera produktif mendapatkan modal usaha yang kemudian dikembalikan dalam bentuk angsuran 2 mingguan. Pendekatan ini berlandaskan prinsip syariah yang menghindari riba dan mengutamakan keadilan serta transparansi. Nah, bisnis model Canva-nya yang pertama pada customer segmennya yaitu kepada perempuan dan keluarga prasejahtera produktif yang belum terlayani perbankan formal dalam segmen ultramikro. Lalu value propositionsnya mengarah pembiayaan tanpa agunan berbasis syariah, program pemberdayaan berkelanjutan, asuransi jiwa, tabungan, dan pelatihan kewirausahaan. Channelnya, untuk channelnya itu ada petugas lapangan, kantor cabang, program pelatihan, dan pendampingan komunitas. Hubungan antar customernya yaitu berupa pendampingan intensif, pelatihan berkelanjutan, komunitas usaha, dan layanan personal untuk membangun kepercayaan. Revenue streams-nya yaitu dari pendapatan margin pembiayaan syariah, biaya berbasis income dari layanan tambahan, dan pendapatan non-bunga lainnya. Key resources-nya yaitu ada sumber daya manusia, teknologi informasi untuk manajemen pembiayaan, dan jaringan antar kantor cabang. Aktivitas kunci atau key activities-nya penyaluran pembiayaan, pelatihan dan pemberdayaan nasabah, pengelolaan risiko pembiayaan, pengembangan produk syariah, dan lainnya. Key partnership-nya yaitu dari Bank Induk BTPN ya, dan lembaga asuransi syariah yang beroperasi di Indonesia, mitra pelatihan kewirausahaan, dan komunitas lokal lain-lainnya. Cost structure-nya yaitu ada biaya operasional lapangan, biaya pelatihan dan pendampingan, biaya teknologi, dan biaya pemasaran. Kita langsung beralih ke topik selanjutnya yaitu resiko bisnisnya. Yang pertama tentu saja ya seperti perbankan yang lain yang menjadi resiko bisnisnya yaitu resiko pembiayaan atau credit risk. Resiko terbesar yang dihadapi oleh BTP Syariah ini adalah resiko pembiayaan ya, berupa resiko pembiayaan, yaitu resiko gagal bayar oleh nasabah. Resiko ini muncul karena nasabah yang mayoritas berasal dari segmen finansial
yang rentan terhadap perubahan ekonomi. Faktor penyebab resiko kredit macet antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, kurangnya transparansi informasi, keuangan nasabah, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kemampuan pembayaran nasabah. Lalu yang kedua ada risiko operasional seperti kegagalan proses internal, sistem, atau sumber daya manusia itu sendiri. Contohnya yaitu kesalahan dalam proses penyaluran pembiayaan, teknologi informasi yang tidak memadai, atau misal ada kecurangan dalam internal tersebut. Lalu ada yang ketiga risiko reputasi, risiko yang berkaitan dengan persepsi negatif dari publik atau nasabah terhadap bank yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan loyalitas nasabah. Lalu ada risiko kepatuhan atau compliance risk, risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi perbankan syariah dan peraturan yang berlaku. Dari semua resiko bisnis tersebut, resiko terbesarnya sampai sekarang menjadi risiko pembiayaan ya, credit risk yang merupakan risiko paling krusial bagi BTPN Syariah. Hal ini dikarenakan risiko kredit macet secara langsung berdampak pada kesehatan keuangan bank, likuiditas, dan kemampuan bank untuk terus menyalurkan pembiayaan. Nah, pengelolaan resikonya yang dilakukan oleh Bank BTPN Syariah, yang pertama identifikasi ya, dengan melakukan prinsip 5C sejak calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, yaitu 5C-nya antara lain karakter, capacity, capital, dan collateral, dan condition. Lalu yang kedua ada pengukuran risiko. Bank BTPN Syariah menggunakan sistem aplikasi internal untuk mengkategorikan risiko pembiayaan berdasarkan profil nasabah dan historik kredit. Hal ini membantu dan menentukan tingkat risiko dan strategi penanggungan yang tepat. Pemantauan risiko. Nah, Bank BTPN Syariah melakukan maintenance atau pendampingan nasabah secara berkala melalui pertemuan rutin di sentra usaha atau monitoring usaha nasabah. Untuk pengendalian risikonya sendiri, Bank BTPN Syariah jika terjadi keterlambatan atau gagal bayar, bank menerapkan pendekatan restrukturisasi pembiayaan seperti rescheduling atau penjadwalan ulang angsuran dan reconditioning atau penyesuaian persyaratan pembiayaan. Lalu yang kelima ada penggunaan sistem online. Implementasi sistem pembiayaan angsuran secara online mempermudah monitoring dan mempercepat proses penagihan sehingga meningkatkan efisiensi dan pengelolaan risiko. Lalu yang terakhir ada tata kelola perusahaan, good corporate governance yang konsisten untuk menjaga kualitas manajemen risiko dan transparansi operasional. Untuk industri PT Bank BTPN Syariahnya sendiri, seperti namanya ya, Bank BTPN Syariah beroperasi dalam industri jasa keuangan, khususnya pada subsektor perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah merupakan bagian integral dari sektor keuangan nasional yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan riba, goror, dan maisir. BTPN Syariah fokus melayani segmen mikro dan prasejahtera dengan produk pembiayaan yang sesuai syariah, sekaligus mengintegrasikan program pemberdayaan sosial. Seperti itu ya. Nah, untuk kondisi industrinya saat ini, industri perbankan syariah Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat dan stabil ya di tengah dinamika ekonomi nasional dan global yang secara tidak langsung juga atau secara langsung berpengaruh kepada industri PT Bank BTPN Syariah seperti itu. Kompetitornya sendiri ada BSI ya sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dengan jangkauan yang luas dan sumber daya yang besar. Ini menjadi kompetitor yang sehat atau kompetitor yang baik sebagai pesaing PT Bank BTPN Syariah. Lalu yang kedua ada unit usaha syariah dan bank konvensional ya. Dari bank konvensional itu, misal bank konvensional memiliki unit usaha syariah itu menjadi pesaing. Contohnya dari
CIMB Niaga yang memiliki unit usaha syariah, Bank BTN juga punya, Permata Bank juga punya, seperti itu. Dia juga hal itu menjadi dianggap menjadi pesaing ya bagi PT Bank BTPN Syariah seperti itu. Lalu yang baru-baru ini berkembang yaitu Bank Pembangunan Daerah atau BPD Syariah. Pada tingkat regional ini ya operasinya mereka beroperasi di tingkat regional itu juga menjadi pesaing bagi PT Bank BTPN Syariah. Lalu yang lain-lainnya adalah lembaga keuangan mikro syariah dan juga fintech syariah ya. Itu. Lalu pesaing internasionalnya ya yang pertama misal Grameen Bank dari Bangladesh ya sebagai pelopor pembiayaan mikro dunia. Nah, Grameen Bank ini selain menjadi pesaing juga menjadi inspirasi bagi model bisnis BTPS. Meskipun tidak beroperasi langsung di Indonesia ya, Grameen Bank memberikan contoh bagaimana pembiayaan mikro dapat memberdayakan masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan. Lalu bank-bank syariah di negara lain itulah yang menjadi pesaing di pesaing Bank BTPN Syariah. Nah, posisi Bank BTPN Syariah yaitu fokus yang jelas pada segmen ultramikro ya. Lalu yang kedua, model bisnis yang terintegrasi dengan pemberdayaan sosial, jaringan yang luas, dan petugas lapangan yang kompeten. Dan juga yang terakhir dukungan dari induk perusahaan yang kuat ya, induk perusahaan dari PT Bank BTPN Syariah ya PT Bank BTPN itu. Dengan posisi perusahaan seperti ini, diprediksi ke depannya Bank BTPN Syariah akan berjalan dengan stabil. Meskipun ada penurunan, maka tidak terlalu signifikan seperti itu. Untuk kejadian pentingnya dimulai dari 1958 ya, bermula dari Bapemil, pendirian Bapemil yaitu Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer di Bandung, Jawa Barat oleh 6 purnawirawan TNI dan 1 warga sipil. Bapemil ini pertama-tama didirikan dengan tujuan membantu masyarakat khususnya purnawirawan agar terhindar dari rentenir. Lalu yang kedua lalu yang tahun 1985 sampai 1986 bertransformasi menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau BTPN dengan status Bank Tabungan. Pada tahun 1991 muncullah PT Bank Sahabat Purbadanarta yang didirikan oleh eh, Yayasan Purbadanarta di Semarang. Awalnya ya sebuah yayasan Katolik ya yang fokus pengembangannya kepada ekonomi kerakyatan. Lalu 2008 Bank BTPN membentuk unit usaha syariah sebagai bagian dari pengembangan bisnis berbasis prinsip syariah. Nah, pada 2010 sampai 2011 Bank BTPN meluncurkan program Tunas Usaha Rakyat atau TUR. Lalu pada 2014, BTPN mengakuisisi 70% saham PT Bank Sahabat Purbadanarta senilai 600 miliar. 2014, OJK memberikan izin resmi kepada PT Bank Sahabat Purbadanarta untuk beroperasi sebagai bank umum syariah dengan nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah atau BTPN Syariah. 14 Juli, unit usaha syariah BTPN dipisahkan dan digabungkan ke dalam BTPN Syariah. 8 Mei seperti yang sudah dijelaskan tadi, perdana melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Ya, dari aset turnovernya 0,25 kali dan equity multipliernya sebesar 2,25 kalinya. Dengan itu ROE BTPS-nya bisa dihitung sebesar 11%. Dengan ini menandakan BTPS mampu memberikan pengembalian yang kompetitif pada pemegang saham seperti itu. Sekian demikian ya pertemuannya pada kali ini atas presentasi analisis laporan keuangan A PT Analisis PT Bank BTPN Syariah Tbk. Kekurangannya dan kelebihannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.